Huo Yuhao terbang sangat cepat, dan dia tahu bahwa dia aman ketika musuh-musuhnya tidak mengejarnya. Karena itu masalahnya, ia memilih untuk terbang ke atas. Dia terbang kembali ke ketinggian hampir 3000 meter dengan bantuan Snowy Dance of Ultimate Ice dan domain interferensi spiritual sebelum dia menyalurkan semua kekuatannya untuk melarikan diri. Begitu dia aman, semua yang baru saja dia selidiki muncul di benaknya. Pertahanan di puncak Anda begitu ketat, bagaimana saya bisa menemukan seperti apa situasi konkret Anda? Apa yang akan terjadi jika saya melepaskan kejutan spiritual terhadap penghalang spiritual? Apa yang akan terjadi? Huo Yuhao samar-samar bisa melihat setelah beberapa perhitungan bahwa dia mungkin bisa merobek penghalang spiritual yang terbuka sementara jika dia menggunakan shock spiritual. Namun, dia hanya bisa merobeknya untuk sementara, dan deteksi spiritualnya tidak cukup untuk menyelidiki keadaan di dalam. Kecuali dia menyelinap melalui penghalang di jendela pendek waktu bahwa penghalang spiritual terkoyak. Ini adalah satu-satunya cara agar dia bisa memeriksa semuanya dengan jelas. Namun, ia tidak diragukan lagi akan berada dalam jangkauan serangan Dewa Kematian, dan satu kesalahan langkah saja bisa mengarah pada pemusnahan. Ada banyak hal yang bisa dilakukan Huo Yuhao untuk melindungi hidupnya. Misalnya, ia memiliki demiplan spektralnya. Dia mempertimbangkan apakah dia bisa masuk ke demiplan spektral terlebih dahulu setelah melewati penghalang, dan kemudian kembali ke ruang asalnya untuk melanjutkan penyelidikan setelah semuanya aman dan tenang. Namun, ia dengan cepat menyangkal gagasan ini, dan alasannya sederhana, ia perlu waktu untuk memasuki demiplan spektral. Setidaknya, dia membutuhkan waktu untuk pemanasan dan persiapan. Dia tidak membutuhkan banyak waktu, 5 hingga 10 detik sudah cukup. Namun, akankah musuh-musuhnya memberinya 5 hingga 10 detik? Jelas, mereka tidak akan melakukannya. Ini seperti kembali ketika dia dan Wang Qiuer terjebak di dalam Sunrise City. Ada banyak insinyur jiwa yang melihat dan berpatroli di sekitarnya, dan dua tuan jiwa jahat yang juga berjuluk Douluo telah mengunci mereka. Mereka pasti akan aman jika mereka bisa melompat ke demiplan spektralnya, tetapi Huo Yuhao bahkan tidak percaya diri melompati dirinya sendiri, apalagi membawa Wang Qiuer, Nan Suishui, dan Nan Qiuqiu bersamanya dalam waktu singkat waktu. Oleh karena itu, ia memilih untuk membakar api rohaninya, dan yang akhirnya menyebabkan tragedi Wang Qiuer mengorbankan dirinya. Jika dia tidak bisa mengandalkan melompat ke demiplan spektralnya, maka dia hanya bisa mengandalkan kemampuannya sendiri untuk menyelidiki sebelum memaksakan jalan keluar. Namun, probabilitas itu terlalu rendah. Setelah Dewa Kematian dilepaskan, dia akan dilenyapkan. Sulit bahkan berlari di dalam penghalang spiritual. Meskipun penghalang spiritual tidak seperti penghalang kekuatan jiwa, yang dapat menciptakan efek pemblokiran langsung, bahkan seseorang dengan kekuatan spiritual di tingkat Huo Yuhao akan terperosok dalam kebingungan sementara dan kesurupan jika mereka melakukan kontak langsung dengannya. Bahkan satu saat kebingungan dan kekaguman akan sangat fatal. Apakah ini benar-benar misi yang mustahil untuk diselesaikan? Huo Yuhao terus berpikir, saat dia perlahan-lahan terbang kembali ke wilayah yang dikendalikan oleh Kekaisaran Luo Star. Dia perlahan turun dan menunjukkan dirinya di udara pada saat yang sama. Dua siluet dengan cepat mendekati di udara, dan mereka tiba di depannya dalam waktu singkat. Mereka adalah Tang Wutong dan Ye Gui, yang bertanggung jawab untuk memberikan dukungan kepadanya di langit. Mereka bisa melihat bahwa alis Huo Yuhao diikat erat, dan mereka segera mengerti bahwa upaya pengintaian Huo Yuhao mungkin gagal. Mereka tidak banyak bertanya, dan mereka mengantarnya ke tanah. Di dalam tenda komandan, White Tiger Duke dan Princess Jiu Jiu sedang menunggu di sana. Duke Harimau Putih telah kembali ke deobservasi setelah ia mengirim Huo Yuhao pergi. Meskipun dia sangat jauh, Duke Macan Putih masih bisa melihat beberapa kilau dan kilatan samar di kejauhan. Duke Harimau Putih baru turun dari deobservasi setelah Huo Yuhao bertemu dengan Tang Wutong dan Ye Gui, dan ia kembali ke tenda komandan untuk menunggu mereka. Su Sanxi dan yang lainnya bertemu ketika Huo Yuhao menyentuh tanah. Su Sanxi bertanya dengan tenang, bagaimana situasinya, Yuhao? Huo Yuhao tertawa pahit dan menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak bisa mencari apa-apa sama sekali. Ayo,
Mari kita bicara di dalam. Petik 2. Tang Wutong mengikuti di belakang Huo Yuhao. Ketika dia melihat Huo Yuhao kembali, dia merasa seolah sesuatu yang berat segera diangkat dari dadanya. Bahkan dia sedikit terkejut, sejak kapan saya begitu peduli dengan keselamatan orang ini. Su Jiujiu maju untuk menyambutnya secara pribadi begitu dia memasuki tenda komandan. Huo Yuhao memaksakan tawa lagi dan menggelengkan kepalanya. Ekspresi Su Jiujiu tidak berubah. Dia tersenyum tipis dan berkata, ini hanya percobaan pertama kami, dan kegagalan adalah ibu dari kesuksesan. Yuhao, semuanya baik-baik saja selama kamu kembali dengan selamat. Petik 2. Meskipun Huo Yuhao tahu bahwa dia tidak benar-benar memaksudkan beberapa hal yang dia katakan, suasana hatinya masih sedikit terangkat. Dia tersenyum kembali dan mengangguk sebelum dia dengan cepat melangkah menuju dan di depan meja pasir di dalam tenda. Duke Harimau Putih memandang Huo Yuhao dan bertanya, seperti apa situasinya? Huo Yuhao menunjuk ke puncak utama pegunungan Mingdo dan merendahkan suaranya ketika dia berkata, jika penilaian saya benar, bukan hanya dewa kematian di atas puncak utama ini, saya khawatir bahkan penciptanya juga ada di sana. Petik 2. Semua orang tertegun sejenak ketika mereka mendengar kata-katanya. Pencipta Deat God. Ekspresi White Tiger Duke dan Princess Jiujiu berubah sedikit. Iya, jika ada yang namanya dewa kematian, maka, tentu saja, ada pencipta. Alat jiwa ini mungkin bukan sesuatu yang bisa digunakan orang normal. Namun, menurut kecerdasan yang mereka terima, dewa kematian Douluo tidak muncul dalam kekaisaran Sun Moon selama 30 tahun. Apakah ini berarti bahwa dewa kematian Douluo benar-benar ada di sini secara pribadi? Orang itu yang dikenal sebagai keberadaan terdekat untuk menjadi insinyur jiwa kelas 10. Huo Yuhao tidak melihat ekspresi White Tiger Duke dan Princess Jiujiu. Sebaliknya, dia menceritakan misi pengintaiannya di langit dan keadaan yang dia temui secara detail. Putri Jiujiu tidak bisa tidak menarik napas dingin ketika dia mendengar Huo Yuhao berbicara tentang penghalang spiritual dalam radius 1 km yang mengelilingi puncak utama. Ini berarti bahwa dewa kematian Douluo tidak hanya mahir membuat alat jiwa seperti dewa kematian, dia juga berbakat dalam menciptakan alat jiwa tipe spiritual yang kuat. Sudut mulut Huo Yuhao berkedut. Meskipun dia tidak mengatakan apapun sebagai tanggapan, ekspresinya cukup jelas. Ini adalah pengetahuan umum, karena dia adalah insinyur jiwa yang paling dekat dengan menjadi insinyur jiwa kelas 10. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bagaimana membuat alat-alat jiwa jenis lain? Duke Harimau Putih kemudian bertanya kepada Huo Yuhao, Yuhao, menurutmu kelas dari penghalang spiritual ini? Dan lingkaran cahaya putih apa yang mencoba memindai Anda? Petik 2. Huo Yuhao tidak ragu ketika dia menjawab, penghalang spiritual jelas merupakan alat jiwa kelas 9. Meskipun itu tidak sama berharganya dengan dewa kematian, itu kemungkinan akan menjadi alat jiwa berjenis spiritual paling kuat di dunia saat ini. Cahaya putih yang mencoba menyelidiki saya tidak diragukan lagi juga alat jiwa kelas 9. Meskipun itu hanya bisa menyelidiki keluar secara eksplosif dan spontan, area yang bisa diliputnya terlalu besar. 10 km. Deteksinya menggunakan undulasi dan kekuatan spiritual, dan itu mungkin bahkan lebih kuat daripada penghalang spiritual. Menyelidiki puncak utama dengan hal seperti ini sangat sulit. Petik 2. Ekspresi White Tiger Duke dan Princess Jiujiu menjadi sangat hitam setelah mendengarkan kata-kata Huo Yuhao. Seperti yang dia katakan, puncak Gunung Tunggal memiliki 3 alat jiwa kelas 9 dipasang untuk pertahanan dan pelanggaran. Ini berarti bahwa puncak ini sepenuhnya dikunci. Mereka semua pernah mengalami deteksi spiritual Huo Yuhao sebelumnya, bahkan dia tidak bisa menyelesaikan tugas pengintaian ini dengan benar dalam keadaan seperti itu, jadi tidak perlu berbicara tentang mereka. White Tiger Duke menghela nafas panjang dan berkata, ekspedisi ini terlalu berbahaya. Untungnya, Anda berhasil bereaksi tepat waktu. Jika tidak, Huo Yuhao sedikit mengernyit ketika dia merendahkan suaranya dan berkata, namun, perjalanan saya tidak sepenuhnya sia-sia. Duke, Princess, jika tebakan saya benar, dewa kematian mungkin lebih kuat dari yang kita bayangkan sebelumnya. Petik 2. Bahkan lebih kuat. Petik 2.
White Tiger Duke dan Princess Jiu Jiu tidak bisa menahan napas dingin pada saat bersamaan. Dewa kematian telah membantai begitu banyak tuan jiwa mereka yang kuat untuk terakhir kalinya. Jika itu lebih kuat dari yang mereka bayangkan, seberapa kuat itu mungkin? Su Jiu Jiu bertanya dengan susah payah, aspek apa yang kamu maksudkan, Yu Hao? Huo Yu Hao menurunkan suaranya dan berkata, jarak. Sebelumnya, saya berada sekitar 8 hingga 9.000 meter dari puncak tertinggi pegunungan Mingdo ketika saya mencoba deteksi. Misalkan cahaya putih yang dilepaskan dari puncak utama memang mencapai saya, dan itu berarti itu telah mengunci posisi saya. Ini berarti serangan pasti akan datang sesudahnya. Samar-samar aku bisa merasakan benda logam merah berkedip di puncak utama, meskipun menghilang karena cahaya putih tidak menyentuhku. Petik 2. Musuh saya tidak tahu apa peringkat kultivasi saya, dan mereka pasti telah menghabiskan banyak energi untuk mengaktifkan detektor jiwa kelas 9 khusus itu. Mereka tidak takut untuk mengkonsumsi energi, dan itu berarti mereka tidak akan membiarkan usaha mereka sia-sia. Jika mereka hanya akan mengirim insinyur jiwa untuk menabrak saya, mereka seharusnya tidak memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya pada jarak yang sangat jauh dari puncak utama. Pada akhirnya, mereka tidak tahu jenis kultivasi apa yang saya miliki. Oleh karena itu, kasus yang paling mungkin adalah bahwa puncak utama dapat melancarkan serangan langsung terhadap saya. Dalam keadaan itu, selama waktu itu, hanya Dewa Kematian di puncak utama yang bisa membunuhku dengan satu serangan dan dengan kepastian mutlak. Ini berarti bahwa jangkauan serangan Deat God bisa lebih dari 5 km. Dengan kata lain, itu bisa mencapai 5 km ketika melepaskan serangan ke suatu daerah, tetapi bisa mencapai lebih jauh ketika itu menyerang dalam satu arah. White Tiger Duke mengepalkan tangan kanannya dan menekannya ke tepi meja pasir saat dia mendengarkan analisis Huo Yu Hao. Dia merenung sejenak saat dia menurunkan suaranya dan berkata, itu sangat mungkin. Jika itu masalahnya, Dewa Kematian masih akan bisa menyebabkan kita kehilangan besar di waktu berikutnya jika kita memperkirakan kisarannya 5.000 meter. Mungkin saja jangkauan serangan area bisa mencapai lebih dari itu. Jika itu masalahnya, maka Dewa Kematian terlalu menakutkan. Petik 2. Huo Yu Hao berkata, kita tidak dapat membuat penilaian lain tentang Dewa Kematian karena kita sangat kekurangan informasi mengenai hal itu. Saya merasa bahwa kita harus melanjutkan misi pengintaian kita, dan kita seharusnya berhenti begitu kita mengetahui segalanya tentang alat jiwa ini. Kekuatan menyerang kematian Tuhan terlalu menakutkan, lebih jauh lagi, pertahanan sekelilingnya ketat dan ketat. Orang dapat mengatakan bahwa Dewa Kematian adalah kunci apakah kita akan dapat menembus batas pertahanan Kekaisaran Sun Moon. Selama kita dapat melakukan sesuatu untuk menghilangkannya, kita akan memiliki peluang yang sangat baik untuk menembus perimeter pertahanan Mingdo Mountain Range. Pada akhirnya, kami memiliki banyak prajurit dan guru jiwa. Dorongan ke depan dan momentum kami tidak akan terhentikan begitu kami menembus batas pertahanan ini. Petik 2. White Tiger Duke menjawab, tetapi melakukan misi kepanduan lagi terhadap mereka terlalu berbahaya. Selain itu, hanya kamu yang memiliki kemampuan seperti itu, dan aku tidak bisa membiarkanmu membahayakan dirimu lagi. Huo Yu Hao tersenyum polos dan berkata, tidak apa-apa, Duke, dengan upaya ini, kami telah memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang Dewa Kematian. Saya akan lebih berhati-hati lain kali, dan saya tidak akan menggunakan deteksi spiritual dengan terburu-buru untuk menyelidiki apa yang terjadi di sisi lain. Anda dapat yakin bahwa saya tidak akan memperlakukan hidup saya seperti lelucon. Petik 2. Kekecewaan dalam hati Huo Yu Hao telah menguap setelah penyelidikan malam ini. Jika lawan-lawannya terlalu sederhana, mereka tidak akan memicu semangat juangnya, sementara misteri Deat God dan seberapa kuat itu menarik minatnya. Dia adalah satu-satunya produk yang sukses dari rencana prajurit Ultimate Strike Academy. Bukankah menyelidiki Dewa Kematian platform terbaik untuk mengevaluasi kemampuannya sebagai prajurit tertinggi? Macan putih tertegun sesaat ketika dia menatap Huo Yu Hao, yang dipenuhi dengan semangat juang, hanya pahlawan sejati yang tampil di saat kesulitan dan kesulitan. Pemuda ini dihadapkan pada keadaan yang hampir tidak mungkin dan jalan buntu,
tapi dia masih penuh semangat juang dan tidak sedikit pun takut atau takut. Dia tidak hanya memiliki semangat terpuji, dia juga memiliki kepercayaan pada kemampuannya sendiri pada saat yang sama. Dia akan maju bahkan dalam menghadapi oposisi yang mustahil, model peran seperti itu. Su Jiujiu menatap Huo Yuhao, dan lampu-lampu aneh berkedip terus-menerus di matanya yang indah. Orang ini terlalu luar biasa. Kalau saja saya beberapa tahun lebih muda. Sang putri tidak bisa membantu tetapi sedikit memerah ketika pikiran itu mengalir di kepalanya. Dai Hao merenung sejenak dan berkata, aku tidak akan mencoba memberikanmu nasihat lagi, Yu Hao, dan aku mewakili jutaan warga Kekaisaran Bintang Luo dan terima kasih. Sebagai tentara, adalah tugas kita untuk melindungi negara kita sehingga warga negara kita tidak akan menderita kekejaman dan siksaan perang. Mulai sekarang, tolong beritahu kami jika Anda membutuhkan sesuatu atau bantuan apapun sehubungan dengan penyelidikan Anda, Angkatan Darat Lapangan Northwestern dan saya akan melakukan apapun yang kami bisa untuk memberi Anda bantuan yang memadai. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, terima kasih atas kepercayaan Anda. Saya akan kembali dulu sehingga saya dapat memiliki pemikiran yang panjang dan terperinci tentang ini. Petik 2. Baik. Duke Harimau Putih dan Putri Jiu-Jiu juga perlu mencerna berita yang dibawa Huo Yuhao malam ini. Huo Yuhao kembali ke kamarnya dan menyilangkan kakinya di tempat tidur. Gambar dan adegan dari misi pengintaiannya yang menargetkan puncak utama pegunungan Mingdo muncul di benaknya terus-menerus, dan dia tidak membiarkan satu detail pun menyelipkan jari-jarinya. Dengan ingatannya yang superior, semua yang dia alami sekarang diputar ulang berulang-ulang pikirannya dengan akurasi hampir lengkap. Apakah benar-benar tidak ada kelemahan atau celah? Huo Yuhao membuka matanya lagi setelah 2 jam, dan alisnya terkunci rapat. Dia telah mencoba berbagai dugaan yang berbeda dalam benaknya berulang kali, tetapi setiap dugaan berakhir di jalan buntu tanpa kecuali. Mengisi melalui penghalang spiritual yang diciptakan oleh alat jiwa kelas 9 tidak sulit, tetapi bagian yang sulit adalah bagaimana dia bisa kembali hidup-hidup. Selain itu, penyelidikan memerlukan waktu begitu dia berada di dalam, dan apakah Dewa Kematian misterius Douluo memberinya waktu yang dia butuhkan. Matanya perlahan berubah keemasan, dan 2 bayangan dilepaskan dari tubuh Huo Yuhao dan mengambil bentuk manusia, Skydream Ichewom dan Ice Jade Empress Scorpion. Huo Yuhao merendahkan suaranya dan bertanya, Brother Skydream, Ice Empress, bantu aku memikirkan solusi. Apakah saya memiliki peluang dari sudut pandang Anda? Petik 2. Skydream Ichewom berkata, ya, tentu saja Anda memiliki kesempatan. Ada senyum sinis di wajahnya ketika dia berbicara. Ah, Huo Yuhao menatapnya dengan heran. Dia telah menghancurkan otaknya untuk waktu yang lama tanpa hasil, dan Skydream Ichewom segera mengatakan dia memiliki kesempatan begitu dia keluar. Skydream Ichewom mencibir dan berkata, kamu telah melupakan satu hal, Yuhao. Anda memiliki pelindung yang kuat. Jika Anda memasukkan faktor ini ke dalam perhitungan Anda bahkan mungkin tidak bisa mati bahkan jika Dewa Kematian memberi Anda serangan langsung. Petik 2. Mata Huo Yuhao berbinar dan berkata, apakah kamu mengatakan? The Ice Empress menimpali, kami tidak bisa membiarkannya melakukan hal-hal buruk hanya dengan menempelkan diri pada Anda. Dia harus menunjukkan tanggung jawab. Petik 2. Tidak ada pertanyaan bahwa Skydream Ichewom dan Ice Jade Empress Scorpion sedang berbicara tentang Dewa Binatang, yang memiliki skala terbalik yang melekat pada Huo Yuhao. Dewa Binatang takut Huo Yuhao mencapai kursi ilahi dan menembus batas manusia di masa depan. Namun, dia takut Huo Yuhao sekarat pada saat yang sama. Jika Huo Yuhao meninggal, nasib dan nasib Great Star Dove Forest akan berakhir, dan itu bisa dianggap sangat merusak bagi mereka. Karena itu, Ditian harus menggunakan kekuatannya sendiri untuk melindungi Huo Yuhao. Huo Yuhao menyipitkan matanya saat dia menurunkan suaranya dan berkata, Kakak Skydream, Permaisuri Es, seberapa banyak, menurut kalian, kekuatan Ditian dapat disalurkan melalui skala terbalik ketika dibutuhkan pukulan yang merusak? Skydream Ichewom berkata, kekuatan serangan akan sulit untuk dikatakan, tetapi setidaknya 80% dari kekuatan pertahanannya dapat disalurkan. Sebelumnya, ketika dia menghentikan Anda 2 kali merasakan energi Dewa Alam,
ia hampir menggunakan teknik konversi untuk membawa aura ke permukaan tubuh Anda. Dalam keadaan seperti itu, Anda hampir dapat secara langsung meneruskan dampak serangan destruktif ke tubuhnya. Ditian mampu mengendalikan sejumlah energi spasial dengan budidayanya, dan dia dapat menemukan posisi Anda melalui skala terbalik, dan mentransfer kekuatannya sendiri melalui energi spasial. Ketika Anda dalam bahaya, Anda dapat menggunakan kekuatan spiritual untuk merangsang skala terbalik sehingga reaksi Ditian bisa lebih cepat. Mungkin Anda bahkan bisa merobeknya sedikit. Sedangkan untuk Anda, selama ada kekuatan pertahanan yang cukup, Anda setidaknya bisa menemui demiplan spektral Anda. Tentu saja, kita juga harus ekstra hati-hati, kita harus baik-baik saja selama kita tidak menerima serangan langsung dari cahaya Dewa Kematian. Petik 2. Mata Huo Yuhao perlahan mulai bersinar setelah dia mendengarkan kata-kata Skydream Ichewong. Sebuah retakan tampaknya muncul di jalan buntu dari sebelumnya. Jika itu masalahnya, maka kita bisa. Sehari kemudian, Huo Yuhao bangun pagi-pagi sekali, dan semangatnya jauh lebih baik dibandingkan hari sebelumnya. Bagi Huo Yuhao, ada beberapa kali donger adalah segalanya. Kesimpulannya bahwa Tang Wutong bukan donger telah banyak mempengaruhi dia, dan menyelidiki Dewa Kematian menjadi cara terbaik baginya untuk membebaskan dirinya. Rasa sakit di hatinya menjadi jauh lebih ringan jika dia menyalurkan energi dan emosinya ke dalam upaya ini. Dia mengarahkan pandangannya ke arah timur saat dia meninggalkan tendanya. Dia memanfaatkan energi ungu dari timur yang datang di pagi hari dan membudidayakan mata setan ungunya. Huo Yuhao tidak menyerah pada budidaya mata iblis ungunya meskipun telah ditingkatkan ke batasnya. Kultivasi telah lama menjadi hal terpenting dalam tulangnya. Energi ungu yang hangat menyehatkan matanya dan membuat matanya yang sudah sangat jernih dan transparan semakin mengkilap dan penuh kilau, dan rona ungu pucat memancarkan aura yang elegan dan mulia. Tang Wutong berjalan keluar dari tendanya, yang berada di sebelahnya. Dia melihat Huo Yuhao, yang masih berkultivasi di sisinya, begitu dia keluar. Tang Wutong menyadari keterkejutannya bahwa dia merasa sedikit bingung ketika dia berkonsentrasi pada Huo Yuhao. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya telah terintegrasi ke udara, dan sepertinya tubuhnya adalah bagian dari sinar matahari dan udara. Peramal dan perasaan menembus ini tidak memiliki jejak kenajisan. Bagaimana itu bisa terjadi? Dia merasa seperti hanya memiliki perasaan ini dari ayahnya sebelumnya. Kekuatan jiwanya seperti gelombang besar, dan ki darahnya seperti merkuri. Dengan setiap napas yang diambil Huo Yuhao, ki dan darah di tubuhnya, kekuatan jiwanya, dan kekuatan rohaninya menyatu bersama dengan hampir sempurna, dan beredar pada saat yang sama. Huo Yuhao secara tidak sadar merasa seolah kultivasinya membaik lagi. Bagi Huo Yuhao dalam kondisi saat ini, peningkatan murni dalam kekuatan jiwanya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Lebih penting baginya untuk merasakan hukum agung langit dan bumi selama proses kultivasi. Sebelumnya, ia hanya berhasil mendapatkan berkah dari aura dunia selama saat-saat perenungannya yang mendalam. Huo Yuhao berdiri di sana selama 1 jam. Dia menghembuskan napas panjang ketika kekuatan jiwa di tubuhnya mengikuti jalur teknik misterius surga kembali ke dantiannya. Udara menjadi kabut, dan tipis seperti seutas benang, tetapi mengembun tanpa menghilang. Aliran udara ini mencapai 100 meter, dan itu membentang melalui langit seperti garis putih halus. Cahaya berkelip di bawah mata Huo Yuhao, dan cahaya keemasan meletus dari mereka. Kabut putih dengan cepat diubah menjadi benang tipis di saat berikutnya, dan benang-benang ini melilit kembali saat mereka bergabung menjadi lingkaran demi lingkaran cahaya sebelum mereka kembali memasuki tubuhnya. 3 energi Huo Yuhao mencapai kondisi puncaknya pada saat itu. Tampaknya ada energi mistis yang bergema di sekujur tubuhnya, dan energi vital langit dan bumi seakan berkumpul ke arahnya dengan kecepatan yang terlihat oleh mata manusia dengan setiap napas yang ia ambil. Meskipun mereka dengan cepat menghilang dari tubuhnya setelah momen agregasi itu, orang dapat mengetahui dengan lebih cermat bahwa bagian terpenting dari energi vital surga dan bumi yang dilepaskan setelah penyerapan menghilang, seolah-olah bagian terpenting itu adalah sepenuhnya menyatu ke dalam tubuh Huo Yuhao. Ini berlanjut selama hampir 1 jam lagi, dan langit hampir sepenuhnya cerah sekarang.
Tiba-tiba timbulnya kondisi kultivasi Huo Yuhao yang nurani berakhir. Kekuatan jiwa Huo Yuhao sedikit meningkat. Lebih penting lagi, energi spiritual dan kekuatan jiwanya telah mengembangkan lebih banyak chemistry, dan itu juga sama dengan darah dan qi-nya. Perasaan ini hanya fantastis, dan sepertinya bahaya malam sebelumnya juga cukup merangsang potensi saya. Huo Yuhao berjalan menuju kantin dengan senyum puas di wajahnya. Dia akan mandi sebelum sarapan. Hei, seruan tiba-tiba menghentikannya. Huo Yuhao berbalik, dan dia melihat Tang Wutong dengan tangan di pinggangnya dan sikap yang tampak marah. Dia tampak seperti ditutupi dengan lapisan cahaya keemasan di bawah sinar matahari pagi, dan rambutnya yang biru kemerahan diwarnai dengan sejumput emas. Dia secantik yang bisa didapat. Ada sesuatu. Tidak peduli seberapa cantik Tang Wutong, dia sudah memiliki tempat berbeda di hati Huo Yuhao begitu dia menyimpulkan bahwa dia bukan Wang Donger. Tang Wutong sangat kesal. Orang itu telah berdiri di sana selama 2 jam, dan dia benar-benar mengawasinya dari samping selama 2 jam. Pada akhirnya, pria ini berbalik dan berjalan pergi setelah berkultivasi tanpa memberinya satu tatapan pun. Dia bisa tahu dari nada suaranya bahwa dia jelas tidak memperhatikan kehadirannya. Tang Wutong memelototinya ketika dia bertanya, "Tidak kusangka kau dikenal karena kekuatan spiritualmu. Ada manusia hidup yang berdiri tepat di sebelah Anda, tidakkah Anda melihat?" Petik 2. Huo Yuhao berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf. Saya terlalu suka berkultivasi sebelum ini. Apakah Anda membutuhkan yang lain?" Petik 2. Dia menatap mata bersih Huo Yuhao yang jelas agak jauh. Tang Wutong tertegun sejenak, "Ya. Saya memanggilnya untuk menghentikannya tanpa alasan. Tetapi mengapa saya merasa perilaku dan penampilan orang ini sangat menjijikkan? Sepertinya ini lebih buruk daripada penampilannya ketika dia berperilaku seperti orang cabul." Tentu saja, Huo Yuhao tidak tahu apa yang dipikirkan Tang Wutong di dalam. Dia mengangguk padanya dengan senyum tipis di wajahnya ketika dia tidak menjawabnya, lalu berbalik dan berjalan menuju kantin. Tang Wutong mengayunkan tinjunya dengan marah saat dia melihat sosok Huo Yuhao secara bertahap menghilang. Dia benar-benar ingin mengalahkan pria yang menjijikkan ini, meskipun dia tidak tahu mengapa pria ini sangat menjijikkan. "Aku juga ingin makan." Tang Wutong menginjak kakinya, dan mengangkat dagunya yang sedikit sombong dengan bangga saat dia melangkah ke kantin. Setelah sarapan, segala sesuatu di sekitar Huo Yuhao tampak seperti udara. Dia langsung kembali ke tendanya, dan tidak muncul lagi sampai sore. Dia bahkan tidak keluar untuk makan siang. Orang lain secara alami tidak akan mengganggunya. Tuan jiwa kadang-kadang melewatkan makan ketika mereka memiliki kultivasi tertutup. Itu sangat normal. Huo Yuhao hanya muncul kembali begitu langit menjadi gelap gulita. Kali ini, dia langsung masuk ke tenda komandan. "Duke, Tuan." Huo Yuhao menyapa dengan hormat saat dia datang di hadapan Duke Harimau Putih. "Aku dengar kamu tidak makan siang, Yuhao. Apakah kamu berkultivasi?" tanya White Tiger Duke dengan senyum tipis di wajahnya. Dia memiliki kesan yang sangat baik tentang Huo Yuhao. Pemuda ini bahkan belum berusia 20 tahun, tetapi dia memiliki kepribadian yang sangat tenang dan stabil. Lebih penting lagi, dia memiliki deteksi spiritual, dan dia bisa dikatakan sebagai dorongan yang fantastis untuk upaya pengintaian dan kemampuan Star Luo Empire. Meskipun mereka terperosok dalam situasi yang mengerikan saat ini, mereka setidaknya dapat menemukan beberapa peluang untuk melawan musuh-musuh mereka di tingkat penguasa jiwa. Huo Yuhao berkata, "Tuan, saya harus keluar malam ini. Saya di sini untuk melaporkan niat saya kepada Anda." Petik 2. "Apa?" Senyum di wajah White Tiger Duke langsung membeku. "Kau akan keluar malam ini?" "Tidak." Dai Hao segera menyangkal kata-kata Huo Yuhao. "Lelucon macam apa itu? Ekspedisi semalam sudah sangat berbahaya, dan dia hampir tidak kembali. Apa yang harus kita lakukan jika Dewa Kematian diaktifkan ketika dia kembali malam ini?" Tanpa mempertimbangkan bagaimana perasaannya tentang dia, dan hanya mempertimbangkan nilai pengintaian dan pentingnya bagi seluruh kekaisaran bintang Luo, kematiannya dalam aksi akan menjadi kerugian yang sangat besar dan tidak dapat diperbaiki. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, "Yakinlah, Duke.
Saya tidak akan mempertaruhkan hidup saya untuk menyelidiki Dewa Kematian. Saya harus memikirkan ini lebih sedikit karena saya belum melakukan persiapan yang cukup. Namun, saya tidak bisa melakukan apa-apa sekarang, jika tidak, kita sebagus terjebak di sini, dan Kekaisaran Sun Moon akan mencapai tujuan mereka dalam aspek ini. Petik 2. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Ekspresi White Tiger Duke sedikit santai. Huo Yuhao sedikit menyipit dan berkata, Kekaisaran Sun Moon telah mengunci kemampuan pengawasan kami untuk waktu yang lama. Saya tidak punya solusi untuk puncak utama di mana Dewa Kematian berada, tetapi bisakah saya tidak melakukan sesuatu tentang alat-alat jiwa pengintai itu? Saya akan membuat masalah bagi mereka. Petik 2. Mata Duke Macan Putih bersinar. Apakah kamu mengatakan? Huo Yuhao melangkah di depan Duke Harimau Putih dan membisikkan beberapa hal kepadanya. Mata White Tiger Duke menjadi semakin cerah saat dia mendengarkan, dan dia mengangguk terus-menerus menjelang akhir. Baiklah, lakukan itu. Jangan khawatir, semua yang Anda raih atau dapatkan akan menjadi milik Anda. Tentu saja, jika Anda bersedia, kerajaan bersedia membayar dan membelinya juga dari Anda. Bagaimana menurut Anda? Sepakat. Huo Yuhao menjawab tanpa ragu-ragu. White Tiger Duke bertanya, apakah Anda membutuhkan saya untuk membantu sesuatu? Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Saya akan menjadi target terkecil sendiri, jadi teman-teman saya dari Tang Sekte akan cukup untuk memberi saya dukungan. Salah satu alasan mengapa saya datang untuk memberitahu Anda adalah agar Anda tahu, dan alasan lainnya adalah agar saya dapat memberitahu Anda untuk memperhatikan pertahanan Anda dan untuk menjaga terhadap operasi apapun yang dilakukan musuh kita untuk membalas dendam. Petik 2. Senyum muncul di sudut mulut Duke Harimau Putih. Balas dendam. Saya takut mereka tidak akan datang. Saya sungguh berharap mereka mengirim seluruh pasukan mereka untuk membalas dendam. Petik 2. Kekaisaran Luostar memiliki keunggulan absolut dalam hal pertempuran terbuka. Mereka memiliki kekuatan bertarung 8 legiun Tuan Jiwa, dan tanpa mempertimbangkan alat jiwa, Duke Harimau Putih yakin sepenuhnya mengalahkan insinyur jiwa di tangan Kekaisaran Bulan Matahari yang melindungi bangsa jika mereka bertarung 1 lawan 1. Tentu saja, premisnya adalah bahwa insinyur jiwa muncul sebagai penguasa jiwa. Huo Yuhao segera mengumpulkan teman-temannya begitu dia keluar dari tenda komandan dan memberitahu mereka tentang rencananya. Tidak ada yang terlalu khawatir tentang rencananya. Dengan kemampuan Huo Yuhao, dia tidak akan berada dalam bahaya terlalu banyak selama dia tidak menyelidiki puncak utama. Pada akhirnya, kemampuannya untuk membingungkan musuh-musuhnya terlalu kuat. 1 jam kemudian, kam milik Angkatan Darat Barat Laut Star Luo Empire sepenuhnya hitam pekat. Ada cahaya yang bersinar dari menara pengintai, tapi selain itu, para prajurit semua beristirahat. Begitulah kehidupan di militer, semua orang tidur lebih awal dan bangun lebih awal. Mereka melakukan ini untuk menghindari penyergapan dari musuh mereka di tengah malam, dan agar tentara dapat menjaga diri mereka dalam kondisi pertempuran terbaik. Bayangan hitam naik tanpa suara di udara dan tinggi ke langit dalam kegelapan malam. Semua alat jiwa pengintai udara Northwestern Field Army sepenuhnya ditutup pada saat ini, dan bayangan ini tidak memicu reaksi sama sekali ketika naik ke langit. Bayangan demi bayang-bayang naik ke langit segera sesudahnya, dan mereka mengikuti sosok pertama itu. Huo Yuhao terbang di ketinggian sekitar 1000 meter. Alat jiwa tipe terbangnya diaktifkan, dan dia menggunakan imitasi pada saat yang sama. Paling mudah baginya untuk mengendalikan penerbangannya pada ketinggian seperti itu, dan kecepatannya luar biasa. Alat pengintai jiwa yang khas di udara bahkan tidak bisa mendeteksi keberadaannya. Pegunungan Mingdo hanya beberapa puluh kilometer dari kam Angkatan Darat Northwestern. Orang bijak jiwa membutuhkan sedikit waktu untuk terbang melintasi jarak sesingkat itu. Gunung menjulang gelap dengan cepat muncul dalam visi Huo Yuhao. Pada saat ini, dia benar-benar dalam jangkauan alat jiwa pengintai udara Kekaisaran Sun Moon. Huo Yuhao menstabilkan dirinya di udara dan menatap langit. Dia berisiko terdeteksi jika dia terus maju. Detektor osilasi adalah yang paling merepotkan baginya. Alat jiwa itu mengeluarkan gelombang suara yang tak terhitung jumlahnya, dan metode pendeteksian mereka meniru kelelawar.
Segala jenis keterampilan jiwa yang dimaksudkan untuk penyembunyian tidak akan menghindari deteksi. Detektor osilasi tidak diragukan lagi menjadi arus utama untuk pengembangan masa depan dalam alat-alat jiwa pengawasan. Pada titik ini, jangkauan deteksi mereka relatif lebih pendek. Huo Yuhao melepaskan kekuatan spiritualnya dan merentangkannya jauh ke kejauhan. Mata Huo Yuhao dengan cepat mengungkapkan keterkejutan. Sial. Berapa banyak alat pengintai jiwa yang ada? Tidak jauh di kejauhan, ada ribuan alat pengintai jiwa dari berbagai jenis menghiasi langit. Ada alat pengintai jiwa dari hampir setiap jenis, dan mereka diatur dengan rapi di udara ketika mereka membentang ke kedua sisi pegunungan. Mereka membentang di luar cakrawala tanpa akhir yang terlihat, dan hanya dengan memandang mereka di depannya membuatnya merasa ada ribuan dari mereka. Sulit untuk mengatakan berapa banyak lagi yang lebih jauh. Itu bagus, kekaisaran bulan matahari sangat kaya. Senyum tipis muncul di wajah Huo Yuhao saat alat jiwanya yang terbang perlahan menjadi vertikal. Pelabuhan ledakan menunjuk ke bawah, dan dia melepaskan kekuatan jiwanya sendiri pada saat yang sama. Seluruh tubuhnya melonjak ke langit, dan ia terbang menuju ketinggian yang lebih tinggi. Alat jiwa pengintai udara di depannya bukanlah targetnya. Ada sejumlah besar alat jiwa ofensif darat ke udara dan udara ke tanah di belakang alat-alat jiwa pengawasan yang bekerja sama dengan mereka. Itu posisi setelah posisi alat jiwa. Secara individual, kemampuan ofensif mereka memucat dibandingkan dengan Dewa Kematian, tetapi jika semua kemampuan ofensif mereka ditembakkan pada saat yang sama, mereka akan dapat mencakup area yang sangat besar. Melarikan diri dari mereka tidak akan semudah itu, jika tidak, apa yang mereka andalkan untuk menghentikan pasukan besar Star Luo Empire. Langit menjadi semakin dingin, dan semua yang ada di tanah menjadi semakin kecil. Huo Yuhao membutuhkan waktu sekitar 15 menit untuk terbang dari 1000 meter hingga sekitar 3000 meter di udara. Dia mulai mengeluarkan kekuatan jiwanya dengan cepat begitu dia mencapai ketinggian ini. Sebuah target datang dalam jangkauan deteksi spiritual Huo Yuhao tidak jauh di kejauhan. Huo Yuhao segera mengaktifkan imitasi ke tingkat setinggi mungkin, dan ia menyalurkan kekuatan jiwanya dan tiba-tiba menambah kecepatan saat ia terbang menuju benda besar yang panjangnya lebih dari 2 meter. Alat jiwa pengintai udara ketinggian tinggi, hanya alat jiwa jenis ini yang bisa melayang pada ketinggian 3000 meter. Kekuatan yang digunakan alat pengintai jiwa 1000 meter di langit sebagian besar berasal dari botol susu, dan mereka terbang dengan sangat cepat ketika lampiran khusus ditambahkan pada mereka. Namun, alat jiwa pengintai udara ketinggian tinggi harus melawan dingin yang pahit, dan ada beberapa persyaratan lain yang harus mereka tangani untuk tetap berada di ketinggian seperti itu, sehingga mereka tampak jauh lebih berat dan berat. Huo Yuhao telah menangkap satu sebelumnya, jadi dia mengerti struktur mereka dengan sangat baik. Alat jiwa pengintai udara ketinggian tinggi lebih mengandalkan deteksi visual. Kemampuan osilasi belum dikembangkan, dan deteksi termal tidak terlalu berguna, sehingga tidak dipasang. Huo Yuhao mengandalkan tiruannya, dan selain aura ultimate ace-nya yang menyembunyikannya, tidak mungkin baginya ditemukan saat ia bergerak mendekat. Dia dengan cepat tiba di atas alat jiwa pengintai udara ketinggian tinggi ini. Dia tidak tergesa-gesa tentang hal itu, dan dia mengaktifkan deteksi spiritual dan mengamati sekelilingnya. Ketinggian model yang sama di langit tidak akan bervariasi banyak, dan mencari alat pengintai udara ketinggian tinggi pada ketinggian seperti itu tentu saja yang paling mudah. Sekitar 3 menit kemudian, sudut mulut Huo Yuhao membentuk senyum puas. Dia tiba-tiba turun sedikit, dan menempatkan sepotong logam yang seukuran telapak tangan di bagian atas alat jiwa pengintai udara ketinggian tinggi. Potongan logam ini tidak memiliki area permukaan yang besar, dan itu menempel pada titik buta alat jiwa, jadi Huo Yuhao tidak takut itu ditemukan sama sekali. Dia terbang kembali lagi setelah itu dan pergi ke target berikutnya. Ada 6 botol susu yang melekat pada alat jiwa tipe terbang di belakangnya. Keenam botol susu ini dapat menggandakan jumlah waktu yang dapat digunakan Huo Yuhao untuk terbang pada ketinggian 3000 meter. Tetapi bahkan kemudian, dia harus terus mengkonsumsi kekuatan jiwanya sendiri pada saat yang sama, dan dia juga harus bertarung melawan udara tipis dan dingin yang pahit, sehingga kekuatan jiwanya dan kekuatan fisiknya masih terus-menerus dikeluarkan.
Huo Yuhao akhirnya mulai merasa sedikit lelah kira-kira 1 jam kemudian. Dia berbalik dan terbang kembali ke arah dia berasal. Huo Yuhao jatuh kembali ke tanah hanya setelah dia terbang keluar dari jangkauan deteksi alat jiwa pengawasan Sun Moon Empire. Bagaimana? Su Sanshi telah lama menunggu di sini, sesuai dengan pengaturan deteksi spiritual Huo Yuhao.